وروح إلى رب سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزوجه وذريته والإخوة أجمعين. ثم إلى الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي وجميع مشايخه وتلامذته وأصول الفقه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعلي لنا بركاتهم وأسرار من وارثهم ويجعل من حزبهم ويرزقنا محبتهم وتوبتهم المرء إلى أرواح والدينا وأجل أمواتنا وصل أول الحجاج سيدنا علي أحمد ووالدينا ووالديكم ومدرسة الله الشرف ورحمة المغفرة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يفرج قلوب المسلمين وأن الله يفتح علينا فتوح العالمين كما يقول اليقين في هذه الدنيا وإلى الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Faslun, bermulai di satu fasal fi istihbab thalabil qiraah at-thayyibah, di dalam sunnah meminta baca Quran yang baik, min husni saut, dari suara yang indah, dengan suara-suara yang baik. Ayaqra'u, bahwa mereka membaca itu ashabul qiraat wa hum yastami'un, sedangkan salam dengerin gitu ya. Siapa nih yang suaranya cakep baca Quran? Kita semua dengerin. Nah, itu ternyata hukumnya sunnah ya. Di sunnah kita mengedepankan orang yang suaranya indah, yang suaranya bagus. Apa jadi imam, apa kita mendengar di luar sholat gitu, dia yang baca kita denger, kayak kita mengundang acara kori-kori itu. Wa hadza muttafaqun ala istihbabi, dan ini sepakat ya, nggak ada yang terjadi ikhtilaf, sepakat semua, setuju di atas sunnahnya ya. Iya, sunnahnya tolabul qiraat tadi. Wa huwa adatul akhyar, dan tolab qiraat ini meminta baca Quran kebiasaan orang-orang baik ya, orang-orang khair. Rabbi faj'alna minal akhyar ya, akhyar itu baik. Wal muta'abbidin, dan orang-orang yang ya gemar ibadah. Wa ibadillah sholihin, hamba-hamba Allah yang soleh itu demen begitu. Undang qori ya, suruh baca Quran, kita semua pada dengerin. Wa hiya sunnatun thabitah, dan itu ya adatul akhyar, kebiasaan orang-orang baik. Memang itu sunnah yang kokoh, yang tetap, yang mantap. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
langsung dari Rasulullah itu syaratnya. Dan Rasulullah SAW. Faqad soha, maka sungguh telah soheh an Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud, qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, qala li Rasulullah SAW, pernah berkata kepadaku Rasulullah. Rasulullah pernah ngomong sama saya. Apa katanya? Iqra' alayyal Quran. Bin Mas'ud, ayo bacain saya di Quran. Kamu baca, saya dengerin. Karena suaranya indah ya. Abdul bin Mas'ud suaranya indah, suaranya bagus dia. Makanya Nabi suruh, coba kamu baca Abdul Mas'ud buat saya nih. Aku tuh ya Rasulullah, kaget dia. Abdul Mas'ud suruh baca di depan Rasulullah, kaget dia. Ya Rasulullah, ya akra'u alaika wa alaika unzil. Apakah aku baca atasmu, sedangkan atasmu Quran diturunkan? Masa saya baca gitu ya? Masa saya suruh baca? Kan Quran turun sama kamu, saya dengerin aja. Gitu. Saya dengerin aja, nggak mau kamu aja yang baca, saya dengerin, kata Abu Mas'ud. Masa saya yang baca kamu dengerin? Kan Quran turunnya sama engkau ya Rasulullah. Lalu ya sama Nabi gitu. Kala, maka Nabi menjawab, ini uhibbu, saya pengen banget nih, lagi pengen. Ibu cinta, saya pengen an asma'u, saya dengar itu Quran min ghairi, dari selain saya. Masa saya mulu yang baca, gantian dong. Saya pengen dengar juga kan dari orang lain bacaan Quran. Akhirnya faqaratu alaih, akhirnya aku membaca atas ya Abdullah bin Mas'ud surat An-Nisa. Saya baca surat An-Nisa hatta idza jitu, sampai aku datang kepada ilahil ayat, kepada ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Fa kaifa, maka bagaimana, maka betapa idza ji'na, apabila ji'na datang kami min kulli ummatin, daripada tiap-tiap umat, bisyahidin, dengan satu saksi, wajibna bika, dan kami datang bika, dengan engkau. Kan itu engkau maksudnya Nabi Muhammad ya. Ala haula'i, atas itu kullu umat, syahida, akan menjadi saksi. Jadi nanti umat Nabi Muhammad jadi saksi ya, jadi saksi buat para nabi-nabi. Baru nanti di hari kiamat nabi-nabi ditanya, nabi-nabi kalian pada dakwah apa kagak sih? Masa banyak banget ini penghuni neraka bakalnya? Kata lo gitu. Kata Ambia, udah, kita udah sampein, udah dakwah. Benar. Ditanya itu orang-orang yang alun nabi-nabi pada nyampein dakwah nggak sama kamu? Kagak. Bohong ya depan aku gitu. Kagak nyampein. Lah, itu kata lu, kata nyampein, katanya kagak. Lu ada saksinya nggak Nabi? Ada saksinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tanya aja umat Nabi Muhammad. Tanya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, bener itu. Ambia udah nyampein dakwah buat orang mereka. Iya, kita semua jadi saksi. Lah, lu tahu dari mana? Lu saksinya siapa? Saksi kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Nabi Muhammad sumber saksi. Dengar Nabi Muhammad sumber saksi begitu. Ya, dibacain ayat sama Abdul bin Mas'ud. Qala, Nabi kata, hasbukal. Nah, cukup. Sampai sini aja. Cukup sampai sini aja. Faltafatu ilaihi, maka aku menoleh kepada Nabi Muhammad. Fa idza ainahu tadrifan, maka ternyata dua mata Nabi Muhammad meleleh. Nangis Nabi Muhammad ya. Ya Allah, umatnya jadi saksi ya untuk membenarkan dakwah para anbiya. Terus umat Nabi Muhammad ditanya, siapa kalian saksinya? Saksi kami Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedih ya. Nabi Muhammad terharu, umatnya dilantik jadi saksi buat para anbiya. Nangis Nabi Muhammad. Pas dibacain sama Abdullah bin Mas'ud. Rawahul Bukhari wa Muslim. Soalnya hadisnya sepakat, berarti undang Qori suruh baca, kita dengerin gitu ya. Iya, namanya disebutnya simaan ya, apa? Orang Jawa bahasanya simaan Quran tuh, itu semua. Awalnya kita undang suaranya indah yang bagus itu, merdu ada rohani juga.
rohaninya juga. Warawat Darimi wa ghairuhu bi asanidihim an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu an kana yaqulu beliau pernah berkata kepada Abi Musa al-Asy'ari, Zakirna Rabbana, kata Sayyidina Umar ngomong sama Abi Musa, karena Musa suaranya bagus nih kayak Nabi Daud, suaranya indah. Zakirna Rabbana, coba kamu ingatkan kita kepada Tuhan kita. Abu Musa Asy'ari, coba kita ingetin nama Tuhan kita. Musa baca Quran gitu biar kita ingat sama Allah. Fayaqra'u, maka membaca Abi Musa al-Asy'ari indahu di sisi Sayyidina Umar Al-Qur'ana akan Quran. Berarti sama ya, ngundang, minta ya Sayyidina Umar kepada Abi Musa untuk baca Quran, dia mendengar. Jadi itu meminta orang balaen yang suaranya indah suruh baca Quran, hukumnya dipraktekin sama Sayyidina Umar ya. Wal asar fi hadza katsiratun, sementara asar perkataan para sahabat di dalam ini masalah minta baca Quran kita dengerin itu katsirah, banyak ya riwayatnya, ma'rufah atau waqad mata jama'atun minas sholihin, dan sungguh sampai mata itu meninggal ya sekelompok dari orang-orang soleh, bisa babi kiroati, dengan sebab membaca man orang selalu yang mereka meminta akan orang tersebut al kiroata akan baca Quran. Sampai ulama salafus soleh lu banyak yang pada meninggal. Kalau yang suaranya udah kebangetan, cakep banget kan, yang indah banget itu ya, yang indah banget itu sampai bisa meninggal tempat itu. Orang dulu gitu ya, suaranya yang indah-indah orang dulu banyak mewarisi suaranya Abi Musa al-Asy'ari. Makanya dalam istilah fikih sampai dimakruhkan ya, kalau imam suaranya kebangetan enak banget juga makruh. Jadi yang standar aja kebangetan enak, itu makmum sampai lupa baca Fatihah kan. Tahu tuh udah ruku, lalu udah baca Fatihah, lupa dia. Itu berbuat dia suara alunan suara itu. Wa qad istahabba ba'dul ulama, dan sungguh menyunahkan sebagian ulama ayyastaftiya majlis hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kata ulama, katanya sebagian ulama menyunahkan ya ayyastaftiha, bahwa membuka ya ba'dul ulama akan majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu ulama menyunahkan kalau kita baca hadis, membaca ngaji hadis nih, sebelum mulai baca hadis, baca Quran dulu satu orang. Kita dengerin. Jadi sebelum baca hadis mulai sunnah, baca Quran dulu. Wa yaqtimu bi qira'atin qari'in, dan menutup ya dengan qiraat qari yang bagus suaranya, mata yassara minal Quran, akan baik barang yang mudah daripada Al-Quran gitu. Inna yang bagi, kemudian sesungguhnya sepatutnya lil qari, bagi orang yang membaca Quran fi hadil mawatin, pada ini tempat, ayat ro'a, bahwa ia membaca mayaliku akan barang yang layak bil majlisi, dengan majelis, wa yunasibu, dan yang sesuai dengan majelis. Nah untuk qari ini dianjurin kalau baca Quran lihat ayat sikon ya. Ini acara maulid nih, baca tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW di Quran. Bagi membaca ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kuffar ruhamau. Ini saya pernah hadir maulid di Kampung Sawah tuh, namanya Habib Sadab bin Mahdi di Bakar. Ada qori bacanya enggak sesuai dengan acara maulid, langsung ditegur di dalam ceramah itu. Ini qori nanti kalau undang maulid bacanya jangan ayat itu enggak ada hubungan dengan maulid. Baca di ayat yang dikasih tahu tuh. Ayat ini hubungannya dengan maulid, ayat ini dengan maulid. Dilampirkan lakum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau acara meninggal teman-teman ya, acara haul ulama, ayat-ayat yang berkaitan dengan acara ya ulama. Nah, berarti qori juga ditutup nanti paham juga itu
ayat Quran ya yang mau dibaca sama dia bahasan apa, ya nggak begitu. Dengan acara pernikahan pembahasan tentang kiamat mati kan. Ya kalau orang awam sih kan ngerti, orang awam ya dengar aja soal campur orangnya gitu. Kalau nggak cocok orang pernikahan ya nggak. Iya, bacanya alhaqul mutakatsir kan hatta zurul maqabir, serem banget ya. Jangan cocok itu. Wa antakuna qiraatu fi ayat roja, dan bahwa ada qiraatnya yaitu di dalam ayat-ayat roja. Nah, kalau bisa dibaca ayat-ayat roja, ayat-ayat harapan ya, mendapatkan kebaikan, ampunan, ya surga, ayat-ayat roja. Wal khauf atau ayat-ayat khauf, rasa takut. Wal mawaid, ayat-ayat tentang nasihat. Wa tazid fi dunya, ayat-ayat tentang berkaitan zuhud di dalam dunia. Wa targhib ila cinta sama akhirat. Wa tahublah, dan ayat-ayat yang persiapan buat negeri akhirat. Wa qasul amal, ayat-ayat untuk ya memendekkan angan-angan. Jangan terlalu panjang angan-angan, dipendekin angan. Wa makalah, tentang ayat-ayat akhlak mulia. Itu kalau mau dibaca di majelis-majelis ya, itu kaitannya dengan ayat-ayat seperti itu. Paslun, bermula ini satu pasal yang bagi lil qari'i, sepatutnya bagi yang baca Quran, idza betada'a, apabila memulai, min wasti surati, dari tengah-tengah surat. Kalau dia membaca di tengah-tengah surat, nggak dari awal. Ya awal kofa, atau dia mau berhenti, mau nyudahin baca Quran di tengah-tengah surat. Ala ghairi ayat, di atas bukan akhir ayat, berarti di tengah-tengah gitu. Ayat tadi maka bahwa memulai si qari min awal kalam, dari awal kalam Al-Quran. Ya al-murtabiti, yang berhubungan, ba'duhu bi ba'din, apa sebagiannya kalam dengan sebagian yang lain. Wah, perlu paham juga ya. Kalau kita baca Quran di tengah-tengah. Nah, ini yang kita baru mulain, emang kita berhentinya kemarin di situ ayatnya, karena kita mau lanjutin. Nah, sunnah kita mundur dulu kalau masih ada hubungan. Ini ayat ini nih, ayat 50 masih ada hubungan sama ayat 49, 48, 47. Nah, mulainya dari ayat 47. Jadi mulai begitu. Ya, mulainya begitu. Atau kita berhenti. Kalau berhenti ayat, bagusnya yang masih ada hubungannya. Ini masih ada hubungan sama yang belakang nih. Nah, berhenti di situ. Jangan garis baru, shadaqallahu lazim. Ya, jangan. Jadi ada. Bahkan kalau bisa kita kalau mau berhenti ayat, lempahan yang enak-enak, yang raja-raja. Misalnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di situ berarti karena lagi cerita orang yang dapat hidayah, orang yang beruntung. Shadaqallahul azim gitu. Jangan diterusin, kalau terus kan innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum ayu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Shadaqallahul azim. Pas azab berhenti. Ini kalau berhenti yang pas azab itu. Habib Abdullah bin Syamit yang kuburan di Jakarta Kuncung itu suka marah kalau ada qori bacanya lempangan-lempangan ayat-ayat yang serem itu, adzabun azim begitu. Iya. Sampai beliau juga tuh Abdullah Syamit ya pernah juga nih baca Quran pas ayat itu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Dia berhenti di situ, subhanallah, suaranya meninggal dia. Suaranya meninggal. Itu ayat begitu. dia sering tegur orang katanya ya, kalau berhenti yang pas gitu. Mungkin udah pengen mati kali ya, kalau terjauhan itu dia sudah kalau di situ. Suaranya katanya meninggal dunia gitu ya. Itu. Di berhenti yang berkaitan. Wa ayyakifa alal kalam murtabidan, dan dia wukuf waqaf ya, waqaf berhenti atas kalam yang masih ada hubungannya. Wala yatafayyadu bil aksyar wal ajza, jangan terikat dengan istilah aksyar 10% atau dengan ajza sejuz gitu. Jangan terikat sama itu. Tentang sejuz itu kalau masih ada hubungan ke depan, lanjutin ke depan satu ayat atau dua ayat ke depan masih ada hubungan, terusin gitu. Jangan terpaku sama itu ya, sama tanda-tanda kan banyak di Quran ya. Bil asyar itu kan ain tuh, suka ain tuh ain. Ain itu kan pada bil asyar ya. Ya 10 dari Quran berarti itu asyar. Jangan perpatokan itu. Ya, kalau berarti lebih baik yang masih ada hubungan ayat ini masih bicara ayat ini enggak gitu. Itu atau mana Mas?
Hah? Enggak tahu mananya maksud. Mana? Enggak tahu mananya. Ya kalau kita nggak tahu mananya, kali ini emang diadilin mau tahu mananya nih. Kalau nggak tahu artinya, ya udah di situ aja berarti ikutin kode-kode itu ya. Ini buat yang ngerti ya, buat yang ngerti gitu. Sunnah ya. Iya kalau nggak ngerti berarti sekenanya aja. Tapi kita kalau lampan-lampan agabun alim, agabun azim mengerti kali. Iya. Agabun alim, sadaqallahul alim. Berartinya serem amat sih di situ yang enak kita bah ya. Ya kan kayak kalau parkir mobil kita berhenti parkir enakan kita jangan pakai becek parkir gitu. Pakai becek tempat logakan kan nggak enak. Parkir yang pakai enakan dikit gitu. Quran juga kalau berhenti yang enakan dikit ceritanya. Wa innaha qad takunu fi wasl kalam al-murtabat. Maka sesungguhnya apa aksar atau ajza ya itu terkadang ada memang di tengah-tengah kalam masih ada hubungan. Kal juz'i kayak satu juz alladzi fi qaulihi seperti yang ada di dalam firman wal muhsanatu minan nisa. Itu masih ada hubungannya ya. Berarti di juz itu. Atau fi qaulina wa ma ubarri'u nafsi. Yang itu tulisannya kan. Itu masih ada hubungan kalau berarti di situ pas. Wa fi qauli ta'ala fama kana jawab kau itu juz semua ya. Ya kan? Kalau wal musanatu juz 5 ya kan? Wa ma ubarri'u nafsi juz berapa? 13 ya kalau enggak salah. 12. Iya, 12. Fama kana jawab kaum ini juga tuh juz juga tuh. Wa ma yaqnut juga juz 22 kalau enggak salah. Wa ma anzalna ala qaumi min ba'di min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Yasin ya kan? Ya, itu masih ada dua-dua. Ila yuradu ilmu sa'ah itu juz 25 ya. Masih ada hubungan juga. Wa bada lahum sayyi'atu ma amilu. Qala fa ma qad juz nih. Ya. Terusin wa azza wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Pokoknya qul hal unabbiukum bi khairin min dzalikum tuh. Itu semua faqul hadza maka seluruhnya ini ya wasibi dan sepertinya ini yang bagi ayat tadi sepatutnya dimulai dari sini. Mulai dari sini mulainya. Mulai dari kata-kata yang di atas yang disebut tadi. Itu wal musanatu mulainya ya. Wala yukafalai tapi jangan berhenti di situ. Wala ya yukafalai jangan berhenti di situ. Karena muta'alliqun karena dia masih ada hubungan sama yang sebelumnya. Wala yamtaranna ya dan jangan terpedaya dan jangan terpedaya atau tertipu atau terkecoh ya seseorang bikatsratil ghafilin dengan banyaknya orang yang lalai ya lahu bagi itu ibtida minal qura daripada qura orang yang baca Quran alladzina la yura'una hadil adab yang tidak menjaga ini adab gitu. Bagian dari adab juga ya. Adab kan kalau mau berhenti yang ada hubungannya sama yang sebelumnya. Kalau mau mulain lihat dulu ada hubungannya nggak sama sebelumnya. Itu kadang-kadang kalau orang yang lalai kadang-kadang ngerti maksud tadi nggak paham kan bebas. Nah kalau yang paham coba gitu. Atau kalau kita baca Quran lihat dulu terjemahnya ya. Lihat terjemahnya ada hubungan nggak sini yang saya mau berhenti gitu. Wala yufkiruna fi hadil ma'ani dan tidak berpikir mereka orang yang lalai mah tentang ini mana-mana nggak berpikir mah yang penting baca aja mau ada hubungannya nggak mau kagak baca aja deh mah jangan kita ikut wal yamtasil dan hendaklah dia mengikut ma akan hadis rawal hakim yang Imam Hakim meriwayatkan Abu Abdullah bi isnadi an Sayyid Jalil Fudail bin Iyad ya radhiyallahu an qala berkata Fudail bin Iyad la tastauhish turuqal huda likillati ahliyah. Latas tauhid itu jangan kamu resah. Jangan resah akan jalan-jalan petunjuk karena sedikit pengikutnya. Ya. Ini ngaji dikit amat sih jamaahnya ya. Jadi resah kayaknya kayak orang kagak yakin gitu sama jamaah ini. Kalau dia memang alul hak ikutin terus walaupun jamaahnya dikit gitu. Jangan gentar ya, jangan gentar sama kebenaran meskipun jamaahnya dikit begitu. Wala tagtarna jangan juga tertipu kita terkecoh bikasratil halikin dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Ya, orang binasa nih kelompok ini mah aliran sesat tapi banyak. Enakan beda ramean resep. Jangan ikut resepnya. Kan neraka semua sih resep. Jangan ya.
Wala yadurruka qillatus salikin, dan tidak membahayakan akan kamu oleh sedikit orang-orang yang suluk ya, yang menempuh jalan itu. Ya, jangan ya, enggak apa-apa meskipun zamannya sedikit. Kayak dulu Nabi Nuh kan pengikut cuma 40 orang, sementara musuhnya lebih dari 40.000 gitu. Panjang itu benar, ikutin. Ini lagi ngajak Imam Nawawi lagi kasih tahu kalau kita baca Quran di mana berhenti, di mana mulai, ya yang ada hubungannya. Tapi kan kebanyakan orang kagak begitu, baca asal baca aja. Iya, jangan ikutin yang dia gitu. Ikutin yang sedikit aja. Ini ya yang paham tentang hubungan ayat. Walihadal makna, dan karena ini makna qalat ulama. Nah ini nih ya, mengambil makna pengertian ini ulama berkata qiraatu suratun qasirah, membaca surat yang pendek. Kita sembahyang baca suratnya pendek, tapi miliha, dengan sempurnanya satu surat sampai habis. Pendek tapi satu surat sampai habis. Itu katanya afdolu, lebih afdol min qiraati ba'di suratin tawilah, daripada membaca sebagian surat yang panjang bi qadril qasira, dengan ukuran pendek. Makanya orang yang tarawih 20 meskipun bacanya al-hakumut, ulhu, wal asri, lebih afdol daripada yang di masjid-masjid besar tuh yang baca Quran cuma kagak tuntas satu surat. Ya, baca satu surat enggak, ukuran lam yakunil berhenti tapi orang habis. Afdol mana? Mendingan baca surat satu surat yang sempurna, meskipun ina masih bagusan dia. Kenapa? Ada hubungannya. Kalau yang panjang itu takutnya ntar berhenti lagi nggak ada hubungan, jadi kepotong, jadi nggak sempurna tuh. Iya, Imam Haddad aja udah sembahyang 5 waktu juga begitu. Nah, kalau kita membaca surat yang panjang bagaimana? Ya boleh, cuman kurang afdol. Kalau mau surat yang panjang mah bayang dewek, satu surat habisin kayak Nabi, Al-Baqarah habis, An-Nisa habis, gitu ya. Kayak kemarin. Ada jadi pilihan ya, keterangannya ya. Boleh jadi kita ngikut ulama aja deh yang udah dipilihin. Jangan pernah itu apa sih sembahyang tarawih di dulu nggak ada perkembangan dari tahun ke tahun. Ya enggak? Emang ulama boleh milih, udah itu aja. Afdol kan ya, pendek afdol kan enak banget ya. Udahnya pendek afdol daripada panjang. Di masing-masing gede no, suaranya bagus-bagus, Polri yang imam, panjang-panjang suratnya, ya enggak? Begitu. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Allahu Akbar. Orang mujrimun daripada rukun. Orang-orang durhaka gitu. Kan mujrimun durakanya. Berarti di situ. Ada keterangannya tuh ya, kata Imam Nawawi. Ya, cakap di bahasanya. Qiraatun suratun qasirah, membaca surat yang pendek tapi bikamiliha, dengan sempurna habis, maksudnya lebih afdol daripada baca sebagian surat yang panjang tapi ukuran pendek ya, ukurannya setengah doang gitu. Fa innahu qad yakhfa al-irtiba. Ini penyakitnya. Kalau nggak ini sih nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Tapi kalau kali ini yang jadi masalah, kenapa sih lebih afdol? Ya fa innahu qad yakhfa, karena sungguhnya terkadang ikhfa, samar, irtibat atas sebagian manusia pada sebagian keadaan. Kadang-kadang dia berhenti, nggak ada hubungannya di situ, ya berhenti di situ, ya belum ada, nggak ada hubungannya berhenti di situ. Soalnya kalau berhenti ntar 1 ayat lagi atau 2 ayat lagi baru tuh nyambung hubungannya. Kan orang nggak paham kadang-kadang, gitu ya. Nah makanya udah surat pendek aja. Jadi ulama cakep ya, jadinya akumut. Besok ntar malam 16 inanjana akumut. Tapi jangan dibalik, karena sebagai tim saya pernah dapat itu akumut inanjalna, wal asri inanjalna. Jadi mundur begitu, kayak kemarin nyungsang jadinya. Jadi nyungsang. Pas saya tegur, buat begitu inanjalna dulu. Lah kalian sampai kayak kulhu kan di belakang adanya. Yang diulang-ulang di belakang. Tadi mah kayak otak dia mah. Enggak ada pakai otak dia mah. Boleh kias dewe gitu mah. Jadi nyungsang itu jadinya. Iya, masalah kumur dulu yang mudaan ya. Iya, baru inanjalna dulu. Terus rokat pertama inanjalna semua. Rokat kedua al-kumur asli gitu. Di masjid itu ya, kampung masjid itu. Pernah itu kampung masjid begitu. Masjidnya itu tuh Acan. Pernah gitu.
Wa qad rawa Ibnu Abi Daud bisnadin Abdullah bin Abil Hudail at-Tabi'i al-Ma'ruf, dan sungguh telah meriwayatkan Imam Ibnu Abi Daud dengan sanad beliau dari Abdullah bin Abil Hudail at-Tabi'i, seorang tabi'in al-Ma'ruf yang tenar radhiyallahu anhu. Qala, berkata beliau ini, kamu yakrahuna, adalah mereka para tabi'in, yakrahuna tuh benci, gak suka ya. Yakrah tuh benci, gak suka. Ayakra'u, bahwa mereka membaca ba'dol ayat, akan sebagian ayat, wa yatruku ba'dol, dan dia tinggalkan separohnya lagi. Kalau para tabi'in gede gitu, kalau ada imam baca begitu, separuh ayat doang, paruh lagi kagak dibaca. Ntar rakaat kedua malah dibaca al-hakumut begitu. Nggak dihabisin kalau mau. Gitu. Tapi tetap ya minta persetujuan dulu dari makmum. Bapak, saya malam ini terawih pengen al-baqarah, kira-kira kalau sampai habis setuju gak? Ora. Ntar aja dulu. Kalau kagak ada jangan. Faslun, bermula ini satu pasal fi ba'di ahwalin, pada sebagian keadaan, tukrahu dimakruhkan fiha, di dalam itu keadaan, al-qiraatu, apa baca Quran. Baca Quran yang makruh juga ya. Pada sebagian keadaan nih baca Quran makruh. Jadi nggak mutlak baca Quran sunnah. Ada baca Quran makruh di sebagian keadaan. Mana? Nih dia baca. I'lam, ketahui oleh kamu, anak qiraatul Qur'ani, sesungguhnya baca Quran mahbubatun alal itlaq, yaitu sangat disukai secara mutlak. Secara mutlak baca Quran memang disunahkan, dicintai, ya, disukai. Kapan aja baca Quran silahkan, karena perkara bagus itu baca Quran. Illa, kecuali fi ahwalin maksusah, pada keadaan-keadaan khusus, ja'a syar'u, datang agama bin nahi, dengan melarang. Larang tuh, ada agama datang melarang itu, anil qiraat, daripada membaca Quran, fiha, di dalam itu keadaan-keadaan itu ahwal. Sebagian keadaan, wa ana al-Qur'an, sekarang saya mau sebutin di sini, ma hadaroni, akan barang yang hadir kepadaku, minha, daripada ahwal, mukhtasaratan, halnya ringkas, bihadil adilah, dengan membuang dalil-dalil, nggak perlu pakai dalil dah. Kata saya gini aja, singkat, fa inna masyhuratun, maka sebenarnya dalil-dalilnya udah masyhur. Fatuqra'ul qiraatu, maka dimakruhkan al-qiraatu, apa membaca Quran, fi halati ruku, dalam keadaan ruku. Lagi ruku mah tasbih bacanya. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Baca Quran di situ. Yasin wal Qur'anil hakim. Lah makruh jadinya. Tempatnya kan pasabbihu ya, apa pasabbih gitu ya. Ya indah ruku itu. Tasbih ketika ruku, jangan baca Quran. Was sujud, lagi sujud baca Quran misalnya di situ. Kalau sujud kan tasbih aja sebenarnya Allah bihamdihi. Kalau kuat boleh sampai 100 subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Lama gitu. Coba dicek kalau ada orang sujudnya lama, tanya dah. Tadi sujud lama baca apa? Baca Yasin. Nah, makruh dia tuh. Paham. Banyak video. Kalau baca Al-Qur'annya maksudnya kayak doa gitu, tapi dari Al-Qur'an gitu. Boleh itu mah. Itu tujuannya bukan baca Quran kan. Tujuannya doa. Zikir ya. Zikir ya. Benar zikir. Ahlan. Betul. Wa tasyahud, dan lagi tasyahud. Lagi tasyahud tuh at-tahiyat ya. Baca Quran makruh. Wa khairiya, dan selainnya min awali sholat, daripada keadaan sholat. Pokoknya keadaan-keadaan sholat makruh baca Quran. Siwal qiyam, selain berdiri. Jadi hanya boleh berdiri aja baca Quran. Selain berdiri makruh baca Quran. Waktu kalau qiraatu, dan dimakruhkan baca Quran bima zada, dengan barang yang lebih alal fatihati, atas fatihah, lil ma'mumi, bagi makmum, di sholatil jahriyati, di dalam sholat keras, idza sami'a qiraatal imami, apabila dia mendengar akan bacaan imam. Makmum sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, fatihah aja kalau jadi makmum. Tambahin surat, makruh baca Quran. Jadi fokus ya, konsen, dengerin imam aja. Jadi kita jadi makmum fatihah aja udah. Fatihah udah, amin udah, dengerin. Jangan masing-masing. Imam baca al-hakumut, dia baca wailul, ya masing-masing. Ngelawan arus ini, makruh tuh baca Quran ya. Gede-gede jadi makruh kan dibenci. Kalau bagus tuh baca Quran, tapi dibenci.
Waktu kurahu dan dimakruhkan halatal qud ketika lagi duduk al-khola di atas WC. Kan baca Quran narik di WC. Makruh ya. Ada latihan kan mau diundang baca Quran maulid nggak ada waktu lagi, pas ada waktu lagi di WC makruh. Wa fi halatin nu'as dalam keadaan ngantuk. Kalau lagi ngantuk jangan baca Quran, tidur. Ngantuk maksud baca Quran terus wala anna wala antum aja dan. Makruh ya. Wa kadza dan begitu juga makruh idza stajama alail Quran. Apa itu istajama ya? Maksudnya lewat dah. Enggak paham istajama. Istajama ya. Alaihil Quran. Ajam. Wa kadza dan begitu juga makruh fi halatil khutbah di dalam kan khutbah ya liman yasma'uha bagi orang yang dengar khutbah lagi supaya Jumat ada khutbah lagi nyampein ceramahnya dia baca Quran aja dia makruh. Sama kalian ngaji lagi ngaji kita zikir aja tasbih makruh tuh. Habib Zaid bin Suhaib pernah marah tuh lagi ceramah beliau ada orang lagi zikiran. Dia bilang lah bukan lagi zikir etek isma dengerin ceramah. Berarti dengan ceramah ilmu anak gak dapat, ceramah nasihat anak gak dapat, zikir ente makruh. Jadi ente double dapatnya. Tinggal dipikir, fokus konsen. Makanya di antara tanda orang yang kagak ngerti, orang awam tuh kadang-kadang di tempat maulid, ya, di tempat haul, ya, lagi dengerin ceramah dia lagi zikir aja pakai tanggung muter. Padahal kedengeran tuh orang depan salon dianya. Kalau jauh kalau mati lampu ya zikir punya kan gitu ya. Itu kagak denger. Makruh kata orang. Wala tukrahu dan tidak dimakruhkan baca Quran liman lam yasma'ha tuh. Bagi orang yang kagak kedengeran mah khutbah Jumat di Istiqlal gitu baik Jumatnya ya enggak mati lampu bagian belakang sono orang kedengeran. Ya udah baca Quran enggak makruh. Bagus tahabu bahkan disunahkan qiraat. Hadza wal mukhtar sahih inilah kaul yang mukhtar terpilih yang sahih. Wajah Tawus dan datang dari Imam Tawus karahyat akan makruhnya baca Quran tetap makruh meskipun gak kedengeran itu khotib karena kondisinya kita sedang berlangsung khutbah jangan baca Quran. Imam Tawus begitu. Imam Tawus itu ulama ya ulama tabi'in. Wan Ibrahim dan dari Ibrahim ada mal karah gak makruh Faya juzu maka boleh ayat mengumpulkan antara keduanya. Ya kata Imam Ibrahim lebih longgar lagi, boleh sambil dengar khutbah sambil baca Quran dikumpulin ya. Kuping kanan ya dengerin Quran, kuping kiri dengerin khutbah. Bisa apa kagak dulu? Gitu ya, biar kumpul dua-duanya. Bimakul dengan apa yang kami katakan kamal zakar ashabuna. Wala tukrul qiraatu fi tawafi dan tidak dimakruhkan baca Quran di dalam tawaf. Ya nanti mudah-mudahan kita bisa umroh ya. Kalau lagi tawaf baca Quran boleh gak? Boleh, gak makruh. Ada madhabuna ini madhab kita kata Imam Nawawi. Imam Nawawi bermazhab. Orang sekarang kagak bermazhab gimana sih? Ini kata Imam Nawawi, ada madhabuna ini madhab kita. Maksudnya Imam Syafi'i. Imam Nawawi kan pernah tegur, Mam kenapa nggak bikin madhab sendiri sih? Saya lebih aman ikut Imam Syafi'i aja. Gitu. Orang sekarang ngerti hadis kagak, Quran kagak. Udah kembali pada Quran aman. Aman kata dia, sesat itu. Hadza madhabuna wa bi qala aktsarul ulama wa haka Ibnu Mundir an Atha wa Mujahid wa Ibnu Mubarak wa Abi Dzar wa Ashabur Ra'i wa hakka wa Huqiya dan dikaitkan Al Hasan Basri wa Urwa bin Zubair wa Malik karahata makruh baca Quran fi tawaf di dalam tawaf katanya mah gitu ya. Sebagai ulama katanya seperti Hasan Basri, Urwa, Imam Malik makruh katanya baca Quran lagi tawaf. Lagi tawaf doa aja, doa zikir ya munajat. Wasahih tapi yang sahih al-ula al-awalu yang pertama, yang sahih itu yang pertama kata Imam Nawawi, boleh baca Quran. Maka dama dan telah terdahulu bayat ikhtilaf memang ada telah terlihat penjelasan tentang perbedaan pendapat fil qiraat di dalam qiraat fil hammam di kamar mandi. Pada kamar mandi terjadi perbedaan, ada yang boleh, ada yang enggak gitu. Wa fi tariq di jalanan juga. Wa fi man famu najisun pada orang yang mulutnya ada najisnya, ada orang gusinya berdarah baca Quran, ada yang dikatakan boleh, ada yang makruh gitu. Berbeda pendapat tapi tidak sampai haram ya. Faslun bermula ini pasal minal bid'ahil munkarah di antara bid'ah yang harus dimunkar diingkari.
fil qiraati di dalam baca Quran, ma yaf'alu yaitu barang yang melakukan akan itu barang jahalatul musallin, orang-orang bodoh daripada orang-orang yang sholat. Ada orang-orang sholat tapi bodoh, kata Imam Nawawi, melakukan bid'ah munkar binasi dengan manusia fit taraweh di dalam sholat taraweh, min qiraati surat al-an'am daripada membaca surat al-an'am, fi raqatil akhirah pada rakaat terakhir, fi lailatis sabiah di malam 27 atau malam ke-7 ya, malam ke-7. Jadi malam ke-7 sholat taraweh terakhir, rakaat paling terakhir itu akhir taraweh, dia baca katanya surat al-an'am. Ini adalah bid'ah munkarah. Mu'taqidina, mereka meyakini ana mustahabbatun, bahwasanya surat al-an'am dibaca pada saat tarawih terakhir hukumnya sunnah, kata mereka orang-orang yang bodoh itu, padahal itu bid'ah. Ya. Faya jama'una umuran munkar, maka berkumpul mereka akan perkara yang munkar, perkara maksiat ya, perkara dosa, itu berarti ngumpul sembahyang tarawihnya. Minha di antara perkara munkar itu i'tiqad, punya i'tiqad mustahabah, itu yang salahnya punya keyakinan sunnah, katanya baca surat An'am. Ya, selain An'am enggak, selain Al-An'am enggak bid'ah munkar. Boleh-boleh saja, tapi kalau berkeyakinan itu An'am ini yang enggak boleh. Wa minha ihamul awam dalika, dan di antaranya lagi menanamkan ya persangkaan buat orang awam dalika akan itu baca surah 6. Terus punya sangka, berarti kalau tarawih malam ke-7 ya terakhir itu baca al-6 ya, berarti kenapa? Karena itu yang baca ustaz, itu yang baca kiai. Itu lebih parah lagi katanya kata Imam Nawawi. Wa minha, dan di antara munkar itu maksiat ya, di antara maksiat tatwilu rakaati saniyati, memperpanjang rakaat kedua alal ula, di atas yang pertama. Tuh munkar tuh ya. Rakaat pertama inna anjalna, rakaat kedua lam yakunil, panjangan lam yakunil kan tuh dirinya, itu termasuk munkar juga itu ya, perkara munkar. Makanya itu ya al-hakumut kulhu wal asri kulhu, itu nyetelnya ya. Wa inama sunnah tatwil ula, dan hanya saja sunnahnya panjangin yang pertama lam yakunil rakaat pertama. Rakaat kedua yaitu idazul, rakaat pertama araital, rakaat kedua ina ataina, begitu. Jangan rakaat pertama ina ataina, rakaat kedua kuliah kafirun, panjangan itu. Jadi begitu ya. Itu bayang aja kudu pakai. Begitu-gitu bisa jadi munkar sampai mati kita. Para orang kagak ngaji kagak bang. Kerjain munkar sembayang tapi Tuhan marah nanti. Kayak kota tua. Wa minha tatwilun alal makmumin, di antara munkar lagi memperpanjang atas makmum. Jadi imam panjang banget kalau jadi imam, sampai terkenal sekampung dia kok jadi jangan apa panjang banget dia makan. Ya tuh viral sampai viral, panjangin atas makmum. Imamnya dia juga enak tuh ngebut di mana sebuah, nah gitu ya. Wa minha hadromah al-qiraat, dan di antara munkar lagi hadromah al-qiraat. Hadromah tuh yang bacanya ngebut banget sampai tarawih 2 rakaat 7 menit, makruh itu mah. Bagaimana kerjanya rakaat tarawih 27 menit ya. Wa minal bid'ah al-musyabahah, dan di antara bid'ah yang syubhat lihada bagi ini qiraati bani jahalati, membaca sebagian orang-orang jahalah. Jahat orang jahil, orang bodoh ya. Bisubhi, pada sembahyang subuh, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, bisa jedah dengan surat as-sajdah, tapi ghairi sajdah alif lam mim tanzil, selain sajdah alif lam mim tanzil. Dia mengejar target sejadah, menurut sajadah sujud. Kan kalau subuh hari Jumat sunnah baca alif lam mim tanzil yang ada ayat sejadah. Dia bacanya ikro, yang penting ada sujudnya. Wasjud waqtarib, sama nih sujud juga. Itu termasuk ya, termasuk apa namanya, bid'ah syubhat. Qasidan bidzalika, hanya bermaksud akan itu sujud. Wa innama sunnah, dan hanya saja sunnah qiraatu alif lam mim tanzil. Wa fi raqatin fi raqatil ula, pada rakaat pertama, wa hal atta, dan hal atta fi saniyati, pada rakaat kedua. Jarang yang baca ini, udah mati nih sunnah Nabi ini. Jarang baca. Kalau kita di Pandeglang masih banyak ya. Pandeglang di daerah Manes masih banyak tuh subuh. Kalau kita jarak di mana, di Cikaduan, saya Mansuruddin, itu kalau subuh baca ini hari Jumat.
Ayat tanzil lama gitu. Lama loh. Sama di Sendur Barbu juga sama tuh. Baca di tanzil. Pokoknya itu sunnah ya. Memang ayat sunnati. Siapa yang menghidupkan satu sunnahku. Satu aja nggak ada satu sunnah. Udah mati orang nggak pakai, kita yang pakai. Falahu ajrun mi'ati syahid. Bagi dia 100 pahala orang mati syahid buat dia dewek. Nah, hidupin satu. Ini yang kalau mau hidupin boleh nih. Alif lam mim tanzil sama yang muncul al-ada ya. Yang apa? Kemudian boro-boro alif lam tanzil, witir aja sapi dan dalam nasroh mana? Ada nggak? Waduh, jangan ya. Kalau nggak bisa sapi jangan jadi imam. Masalah witir. Witir apa-apa baca sekali jaju dilapi. Orang Bintaro terus di bawah kalau dikira habis sembahyang. Apa kalau dikira sembahyang? Baca dilapi. Bukan istighfar, bukan ilmu dari kalam memaji menangis subhanallah dia tiga. Lebih dari lapi dari mana? Dapat DP inisiatif tuh ya. Itu karena pengaruh zikir nggak dikerasin ya. Orang nggak tahu itu. Paslun bermula ini pasal fi masailah di dalam masalah-masalah gharibah yang unik. Takul hajatu ilayah yang mengajak hajat kepada ini masalah unik. Memang kadang-kadang dibutuhkan juga masalah unik. Minha diantaranya annahu idza kana yaqra'u, bahwasanya apabila ada ia yaqra'u bil mudhari sedang membaca Quran, fa'aradallahu rihun maka kedatangan bagi dia rihun apa kentut. Lagi baca Quran pengen kentut. Jangan lagi baca Quran tuh. Yasin wa Quran dut aja. Ya Allah, soal ada tidak? Tahan dulu. Ngibrit itu keluar yang jauh. Kentut di sono. Jangan baca Quran kentut itu tadi itu. Apalagi megang Quran. Enggak megang Quran pun berhenti dulu. Itu katanya. Payam bagi imsak maka sepatutnya ayam saka dia tahan dulu, imsak dulu, tahan kentut. Minal qiraata anil qiraati daripada baca Quran stop dulu. Hatta yatakamala khurujwa sehingga sempurna keluarnya kentut. Nah, baru mulai lagi gitu. Jangan masih dut aja masih baca Quran lagi, waduh lanjut aja ya. Itu surah ada. Asumaya udah kemudian dia balik lagi kepada baca ilal qiraat. Kata Ibnu Abi Dawud itu ya diantaranya. Wa adabun hasan itu adab yang baik begitu. Kalau kita lagi baca Quran tiba-tiba pengen buang angin ya, berhenti dulu baca Qurannya, stop, buang angin dulu. Udah kelar, sempurna habis, lanjut lagi bacanya. Gitu ya. Kalau memang kita baca Quran di atas motor, di mobil, memang kita hafal baca Yasin, baca Kahfi misalnya, baca kentut dulu tuntasin, baru lanjut lagi baca. Wa min hadi antara masalah lagi anau idza tasa'aba, apabila dia angob, lagi baca Quran angob, nguap. Amsaka anil kiran maka dia tahan dulu baca Qurannya, jangan baca Quran lagi angob, baca Quran jangan, berhenti dulu. Hatta yang kotia tasawuf sehingga beres angobnya, sampai rapi angob baru baca Quran. Summa yaqra'u kemudian baca lagi Quran. Kalau Mujahid berkata di bawah Hasan, nah itu cakep kalau gitu. Kalau lagi angob jangan dibaca Quran, ya enggak? Iya, nggak sopan. Wa dulu alaihi ma sabata dan menjadi dalil atas itu berhenti apa yang subut tetap. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala berkata Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fami, apabila angob salah seseorang kalian maka hendaklah dia memegang dengan tangannya atas mulutnya. Kalau angob jangan dilepas aja ya, jagain. Begini katanya. Fa inna syaitana yadkhulu, maka sesungguhnya setan itu bakal masuk. Kalau ditutupin setan masuk. Ya, rawahu Muslim. Menguasai kan diri kita ya. Diri kita dibikin mantuk berat udah setan masuk. Ya, ditarik-tarik kepada mata kita. Wa minha diantaranya lagi masalah anak idza qara apabila dia membaca Quran qala wa qalatil yahud uzairullah wa nasar al-masihullah wa qadil yahud yadullah maghlulah wa qalu taqaddar rahman walada wa dzalika ayat yang bagi ayah pada sepatutnya dia pelanin suaranya. Ya pelan. Emang itu lagi ngomongin Tuhan punya anak. Jangan keras-keras ngomongnya pelan itu. Ya Allah, ini ayat terlalu banget ini orang-orang Yahudi ngomong katanya Uzair putra Allah.
anaknya Allah. Nasr bilang Isa al-Masih. Itu kalau lagi baca begitu, tangan Allah pada dipukul ya. Baca yang pelan-pelan, jangan dikerasin suaranya. Wah, adab. Kita bukan omongan kita tuh, omongan Yahudi, omongan Nasrani. Karena ini ayat Quran, kita harus baca juga. Cuman bacanya jangan keras-keras. Kayak baca tabat jada tuh bulan Ramadan. Jangan dikencengin Ramadan. Jaga perasaan Nabi. Dulu ada orang soleh baca, kalau sembahyang baca tabat dulu. Tabat dulu. Malam mimpi ketemu Nabi Muhammad. Begitu mimpi ketemu Nabi Muhammad buang muka, ini orang soleh ketakutan. Ya Rasulullah, kenapa? Alaisa hadza hammi. Itu kan paman saya. Lu tiap saat sholat tabat lagi. Udah gitu kenceng banget lagi tasbihnya, keras banget. Itu paman saya. Bangun tidur mau kaget langsung taubat ya Allah. Mulai saat ini aku nggak lagi mau baca tabat kecuali khataman Quran baru saya baca. Itu baca pun pelan, menjaga perasaan, jabrul khotir namanya, menjaga perasaan Nabi. Ya apalagi perasaan Allah. Kita bilang di situ Uzair ibnu Allah. Ya orang Yahudi bilang Isa ibnu Allah. Ya dulu mau tangan Allah diborgol pelan, jangan keras-keras suaranya. Kalau kita pakai speaker taruh speaker. Itu adab ya. Karena Ibrahim an-Nakha'i begitulah, karena Ibrahim adalah Ibrahim an-Nakha'i yaf'alu melakukan itu. Ibrahim an-Nakha'i begitu kalau baca ayat yang nyinggung Allah, nyinggung Nabi, pelan. Jaga perasaannya. Wa min di antara masalah marawahu Ibnu Abi Dawud bisa dhaif anisyibi anau kilalau idza qaral insan apabila membaca manusia innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lagi baca Quran itu ya. Ya, hendaklah dia yusolli 'alan nabi. Hendaklah dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Oh iya. Bersolawat kalau kita membaca surat Azab, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina. Tadi mah kita Nabi untuk bersuatu atas nama Nabi. Kalau yang kedua mah ya alladzina amanu melaksanakan perintah Allah. Ya alladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Gitu ya. Wa minha di antaranya lagi masalah anu yustahabu disunahkan lahu bagi si qori. Ayakula bau berkata maraw Abu Hurairah apa yang diriwayatkan Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam anau qala bahwa Nabi bersabda man qara'a wattini wazaitun, siapa orang yang baca surat wattini wazaitun faqala maka dia baca ayat alaihissallahu bi ahkamil wal yakul maka hendaklah dia mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Gitu ya kita baca itu. Enggak apa-apa yang mendengar juga makmum baca itu. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu kan pertanyaan. Alaihissallahu bi ahkamil, bukankah Allah yang maha bijaksana? Bala iya. Ya wa ana ala dzalika saya menyaksikan itu. Banyak di Quran itu ya pertanyaan kayak surat Al-Mulk ya, surat Tabarok ya. Tabarok ya sama tuh. Ya kalau di akhir Tabarok ada bagaimana? Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in. Kalau air di stop, siapa yang bisa datangin air? Jawab di situ. Allahu Rabbul Alamin. Itu jawabnya. Allahu Rabbul Alamin. Atau baca Waqiah tuh. Kalau baca Waqiah tuh kan ada pertanyaan tuh, ya kan? Ada pertanyaan tentang apa? Ta'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Sebelumnya itu kan, ya kan? Sebelumnya tentang apa? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Itu kan pertanyaan. Siapakah yang numbuhin pepohonan? Kamu apa kami? Bal anta ya Rabb. Bal anta ya Rabb. Gitu kamu jawabnya. Bal anta ya Rabb. Terus yang tentang air karena afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kamu nggak ngeliat sperma itu jadi manusia, itu yang bikin sperma jadi manusia. Antum takhluqunahu, yang nyiptain kamu, am nahnul khaliqun, apakah kami yang menciptakan? Kita jawab bal anta ya Rabb. Bal anta ya Rabb. Bal anta ya Rabb. Gitu jawabnya.
Kalau dalam sholat dikencengin apa pelan? Pelan aja. Kayak waduha dulu ya. Iya. Amma bi ni'mati rabbika. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah. Ya sunnah ya. Kalau lagi jahar nggak apa, kalau lagi sir pelan ya. Qala Tirmidzi hadis hadis dinamai ruwat dari hadis an Arabi an Hurairah qala wala yusamma, tidak disebut namanya. Wa rawa Ibnu Abi Dawud wa ghairu hadis ziyadatan ala riwayat Abi Dawud Tirmidzi wa man qara'a akhir la uqsimu biyaumil qiyamah, dan juga orang yang baca akhir surat la uqsimu biyaumil terakhir alaisa dzalika. Wah loncat nih ya, kok hilang sih? Bener ya? Biqadirin ala ayyuhiyal mauta, kan gitu. Langsung waan Ibnu Abbas ya. Jadi hilang nih. Ya hilang ya nih. Ada yang hilang. Ada cetakan patah sama aja. Beda. Apa terusnya? Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta falyaqul bala wa ana asyhadu. Iya, bala wana asyhadu. Ini kita murah nih, cuma kita murah nih, Bun. Coba tambahin. Alaisa dzalika biqadirin namanya. Biqadirin ala ayyuhiyal mauta gitu ya. Biqadirin panjang kopnya. Biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Alaisa dzalika biqadirin, di bawah ada tulis di atas garis. Biqadirin ala pakai ain lam ayyuhiyal mauta. Terus jawab tuh. Jawabnya gimana? Bala ya? Bala ya? Bala. Wa ana asyhadu. Wa ana asyhadu. Itu dong ya? Iya. Habis itu. Kurang lebih. Wa Ibnu Abbas, dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa Zubair wa Abi Musa al-Asy'ari annahu, bahwasanya mereka tuh Imam Ibnu Zubair, Abi Musa al-Asy'ari dan Ibnu Abbas, kanu apabila adalah mereka idza qara'a, apabila membaca adum salah seorang mereka tuh sabbih isma rabbikal a'la. Apa itu kan gitu? Qala, maka dia mengatakan subhana rabbiyal a'la, sunnah ya. Jadi berarti dulu jangan diwasol ya. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, jangan. Sabbih isma rabbikal a'la subhana rabbiyal a'la. Baru tulisin alladzi khalaqa fasawwa. Ya sunnah ya. Sunnah. Subhana rabbiyal, karena itu perintah kan, sabbih, kan sabbih itu bil amr. Bil amr perintah, sucikan nama Tuhanmu yang tinggi, sucikan. Dia bilang subhana rabbiyal a'la. Jangan tambahin ya. Yang mau dihamdi terus jadi rukun. Sebarul awannya. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu an annahu kana yaqulu fiha subhana rabbiyal a'la 3 marrat. 3 kali bacanya. Takut lupa kan itu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allah. Baik lagi. Ya harus ingat tuh. Habis itu apa? Habis itu betul. Alladzi khalaqa fasawwa. Jadi ingat intinya alladzi khalaqa fasawwa. Yang surah Al-A'la subhanallah surah. Apa lagi? Balik lagi. Habis lagi ya. Wa an Abdillah bin Mas'ud annahu shalla, dari Abdillah bin Mas'ud bahwasanya sholat pernah sembahyang Abdul Mas'ud faqara akhir surat, maka membaca Abdul menegakkan akhir surat Bani Israil. Sumaqala, kemudian mengatakan Abdul Mas'ud, alhamdulilladzi lam yattakhidh walada. Surat Bani Israil tuh. Iya, alhamdulilladzi lam yattakhidh wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu dhilli wa kabbirhu takbira. Itu ya. Alhamdulillah lam yattakhidh. Wa qad nasabat wa sabina ala annahu yustahabu, dan sungguh telah memberikan keterangan sebagian sahabat-sahabat kita bahwasanya keadaan disunahkan ayu qala fi sholati, diucapkan di dalam sembahyang maqaddamnahu, akan apa yang telah kami dahulukan fi hadis Abi Hurairah fi
visualisasi pada sosok yang tiga itu. Aduh ya, yang tadi itu, mana tadi watini ya, watini. Wakanda di kayu sahabat yukola fi bagi matakan berikut disunahkan diucapkan sesisa apa yang disebutkan. Wa maka nabi mana ada barang yang ada di dalam satu maknanya. Wallahu a'lam. Faslun, bermula ini satu pasal fi qiraatin yuradu bil kalam. Di dalam baca Quran dimaksud dengan qiraat apa kalam. Dakar Ibnu Abi Daud fi hadza ikhtilafan, menyebutkan Ibnu Daud pada ini bab ikhtilaf berbeda pendapat. Waruwi an Ibrahim an-Nakhai, dan diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu kana yukrahu, kan annahu bahwasanya Ibrahim an-Nakhai kana adalah beliau memakruhkan ayat Al-Qur'an, bahwa mentakwil Quran bisyai'in dengan sesuatu yu'ridu min amri dunia, yang dipalingkan daripada urusan dunia. Ini membaca Quran tapi ngobrol gitu ya, ngobrol sama ayat itu. Bagaimana sih maksudnya? Ya seperti kayak kemarin tuh kita misalnya lagi duduk begini nih, duduk tiba-tiba ada orang masuk, Assalamualaikum Ustaz, apa minjem kita boleh nggak itu? Ya Yahya khudil kita babi kuah, begitu ya kan? Iya, pakai ngobrol tapi pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Quran. Misalnya Tino ditanya, no dari mana? No? Minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa itu. Ekstra gitu. Itu gimana itu ya kalau ngobrol pakai bahasa Quran? Tapi memang bener Tino dari Masjidil Haram ngomong gitu. Ngomong gitu. Itu gimana? Itu terjadi berbeda pendapat ya ulama. Ada yang mengatakan makruh, jangan kalau ngobrol jangan baca Quran, begitu ya. Kalau bokir itu kan lagi punya mertua, benar bahasanya kalau bokir Pak, lagi punya mertua ghairu maghdubi, itu katanya apa nanam bebek pada ngambang bahasanya bisa bokir. Itu nggak boleh dia ngobrol dengan bahasa Quran. Wan Umar bin Khattab annahu qara'a, bahwasanya Ibnu Sayyidina Umar pernah membaca Quran dalam salat maghrib di Makkah, di Mekah. Baik maghribnya Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar tinggalnya di Madinah. Dia datang ke Mekah lagi umroh. Begitu salat maghrib dia baca surat Watini wazaitun wa turi sinin wa rafa'a sautahu, dia ngangkat langsung suaranya dan dia katakan wa hadzal baladil amin, gitu. Ini negeri yang aman nih gitu. Tapi ngobrol pakai bahasa Quran, begitu. Sayyidina Umar pernah begitu. Berarti menunjukkan Sayyidina Umar boleh begitu, boleh ya. Wan Hukaim, dan daripada Hukaim bin Sa'ad anna rajulan minal muhakamah, ada seorang laki-laki dari muhakamah Ata Aliyan, pernah datang kepada Sayyidina Ali, wa fi sholati subuh, sedangkan Imam Ali lagi sembahyang subuh. Ada seorang laki-laki dari muhakamah, ya dari muhakamah itu ya orang pemerintahan lah, datang kepada Sayyidina Ali dengan subuh. Faqala, makan Sayyidina Ali baca la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau kamu musyrik maka Allah leburkan amalmu. Fa'ajabau Aliyun fi sholati, maka menjawab Ali di dalam sholat. Oh itu tadi berarti yang mengucap tadi ini ya si laki-laki. Laki-laki Sayyidina Ali sembahyang. Sayyidina Ali sembahyang, datang orang pemerintahan gitu. Terus kata orang pemerintahan, lu kalau sebanyak ria, angus lu punya amal. Itu bahasa Quran. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Fajabu Ali fi sholati, maka menjawab akan si laki-laki tadi Imam Ali di dalam sembahyang, fasbir, sabar, inna wa'dallahi haq wa la yastakhifannaka alladziina la yuqinun, gitu. Itu saling saut menyaut dengan Al-Qur'an. Boleh gitu, itu yang boleh. Qala sabuna, berkata sahabat kami, idza stadana insanun, apabila minta izin manusia alal musalli, atas orang yang sholat. Ada orang minta izin, kita lagi sembahyang. Faqala musolli, maka menjawab orang yang sembahyang, udkhuluha bisalamin aminin, gitu. Ada tamu datang, kita lagi sembahyang nih. Tamu datang, tok pintu, tok, Assalamualaikum. Kita lagi sembahyang, pakai bahasa Arab, udkhuluha bisalamin aminin. Itu Pak Arif tilawah, kalau dia maksudnya tilawah baca Quran, awit tilawah atau tilawah barang iklam. Ngasih tahu, ayo masuk, silakan masuk. Lam tabtul sholatu, enggak batal sembahyangnya.
Tapi kalau dia cuma ngasih iklan, ngasih tahu, walam yadur niatun, nggak hadir niat, batolat sholatu, maka batal sembayangnya. Batal sembayang. Kayak kita ngasih tahu imam yang lupa subhanallah. Kalau ngomong subhanallahnya niatnya ngasih tahu, batal. Kayak mendingan jangan ngasih tahu dah. Kalau bukan ahli ngasih tahu jangan tahu. Jadi harusnya dia zikir semata toh. Imam lupa deh, kita bilang subhanallah, niat zikir. Tapi kalau niatnya subhanallah, kita kan subhanallah begitu ya. Baru bangun, subhanallah, subhanallah. Sama itu ayat. Sama ayat juga. Ayat kalau imam belum berhenti jangan suka ngasih tahu. Kalau imam masih muter-muter itu jangan kasih tahu. Kalau imam udah berhenti lama, baru kasih tahu. Nah ngasih taunya jangan niat ngasih tahu. Niat baca Quran, niat baca Quran aja. Depannya doang. Iya. Ngingetin. Oh iya. Kan kita lupa tuh bacanya. Iya. Jadi ngingetin bukan dibaca satu ayat tuh, cuma depannya doang. Ya itu kalau tujuannya iklam ngasih tahu batal ya. Tujuannya baca Quran aja. Sama itu kaitannya subhanallah. Faslun wallahu a'lam bishawab. Oh, makin seru nih. At-Tibyan. Banyak yang kita nggak tahu jadi tahu, alhamdulillah. Alhamdulillah.